Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Bahar Ahmad SPD MX dan yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator. Sebelum memasuki materi, akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Zaidul Munim, lalu ada Nabila Aida, lalu ada Nanda Nabila Kulsum, Neneng Nur Hasana, Nisrina Tiara Bakis, Nuria, Siti Maulida, Sri Wulandari, dan yang terakhir ada Aulia Ira Febriana. Tidak usah terlalu lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama di sini ada review buku dengan judul buku Building Blockchain Projects karya Ryan Rusty menerbit oleh PAK dengan jumlah halaman 259 halaman dan diterbitkan pada tahun 2017. Buku Building Blockchain Projects beserta karya Ryan Rusty yang diterbitkan oleh PAK adalah buku pengantar yang ditujukan kepada developer dengan pengalaman pemrograman, terutama dalam bahasa JavaScript yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang teknologi blockchain. Buku ini terstruktur dalam 3 bagian utama yang mencakup berbagai aspek pengembangan di dalam ekosistem blockchain. Selanjutnya ada bagian-bagian buku. Materi ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih. Bagian selanjutnya yaitu bagian buku. Bagian buku ini yang pertama ada chapter 1 sampai 2 dimulai dengan pengenalan tentang aplikasi terdistribusi atau DEX dan ekosistem cryptocurrency. DEX ini sendiri adalah aplikasi yang bergerak secara terdesentralisasi yang berarti tidak ada satu pihak yang mengendalikannya. Secara keseluruhan, DEX ini bergerak layaknya aplikasi biasa atau apps yang ada di ponsel, tetapi bedanya DEX ini berada di Web3. Yang selanjutnya ini mencakup konsep-konsep dasar seperti decentralized organization atau DAOs. DAOs ini sendiri adalah semacam protokol blockchain yang terbuka dan diatur seperangkat aturan secara bersama dan dikontrol oleh anggota organisasi tanpa adanya pengaruh dari pusat sehingga bersifat desentralisasi. Contohnya itu ketika dalam suatu proyek blockchain memiliki penyimpanan DAO atau kas DAO yang dimana akan dibuat kesepakatan mengenai dana DAO tersebut melalui voting bersama. Meskipun buku ini dimulai dengan konsep yang abstrak, kemudian buku ini memperkenalkan beberapa contoh DEX termasuk Bitcoin dan Ethereum. Bagian kedua yaitu chapter 3 sampai 5 berfokus pada pengembangan kontrak sekitar atau smart contracts. Smart contract ini sendiri adalah bahasa pemrograman di mana adanya kedua pihak yang melakukan kontrak secara otomatis dalam sistem blockchain. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kontrak sekitar akan diproses oleh pihak ketiga. Contohnya ketika developer ingin membuat suatu token yang dibangun atas sebuah jaringan seperti Ethereum, maka ia dapat melakukan kontrak tersebut secara otomatis di dalam sistem Ethereum tersebut. Mencakup pemahaman mendalam tentang bahasa pemrograman yang digunakan untuk menulis kontrak pintar di Ethereum. Biasanya smart contract ini dibuat untuk pengembangan token-token yang dibangun di dalam sebuah jaringan. Penjelasan bahasa Solidity mencakup beberapa aspek yang mungkin berbeda dari bahasa pemrograman lain yang sudah dikenal pembaca. Bagian ini juga membahas perpustakaan JavaScript atau Web3.js yang digunakan untuk berinteraksi dengan smart contract serta cara membangun wallet cryptocurrency seperti contohnya Trust Wallet, SafeVault, dan lain-lain. Trust Wallet dan SafeVault ini seperti Dana atau OVO yang ada di ponsel, namun wallet ini berada di Web3. Bagian ketiga buku, chapter 6 sampai 9 memasuki ranah pengembangan smart contract tingkat perusahaan. Meskipun bahasa utamanya tetap menggunakan JavaScript, bagian ini menggali di dalam topik seperti platform deploy smart contract, penggunaan layanan eksternal melalui orang size, contohnya untuk membangun aplikasi taruhan, dan penggunaan platform pengembangan travel untuk
manajemen proyek kontrak kita yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada permasalahan. Yang pertama adalah kualitas pengeditan salinan dan pengindeksan terasa di bawah rata-rata. Ada banyak contoh tata bahasa dan ejaan yang salah, serta kesalahan yang lebih serius. Seperti halaman daftar isi tidak tertaut dengan benar ke beberapa bab dan dalam buku ini masih menggunakan bahasa Solidity versi 0.4. Sedangkan di dalam pembuatan smart contract saat ini di dalam revisi Ethereum sudah menggunakan Solidity versi 0.8. Yang kedua ada buku itu juga terasa sudah cukup ketinggalan zaman. Tidak hanya ada tanda-tanda usia jelas seperti dalam mengonversi perangkat lunak, tetapi buku ini tidak mencakup banyak perkembangan utama di dalam Ethereum dan ruang kontrak kita selama setahun terakhir. Yang ketiga ada beberapa materi teknis sekarang juga sudah usang atau tidak lagi direkomendasikan. Sebagai contoh, masalah yang dimiliki jaringan Ethereum dengan menyediakan testnet yang stabil dan memungkinkan pengembang untuk menguji di lingkungan terdistribusi yang sebenarnya bahkan tidak disebutkan. Implementasi dari blockchain sendiri ada blockchain konsorsium. Buku ini juga mencakup bab terakhir yang memberikan gambaran umum tentang implementasi blockchain pribadi atau biasa disebut dengan blockchain Onaurium berbasis Ethereum. Dengan menggunakan not parity, meskipun buku ini memberikan pandangan umum tentang topik ini, instruksinya terasa cukup singkat. Yang kedua ada konsep. Buku ini dapat memberikan titik awal yang baik bagi pengembang yang ingin memahami konsep-konsep blockchain dan smart contract. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada review jurnal dengan judul perancangan private cloud berbasis infrastruktur as a service dengan nama jurnal Process Law, volume dan halaman kodenya 8, halaman 5 sampai 11, tahun terbit 2 September 2021. Penulisnya Michael Wietno, Sulistiono Edi Rahmat, dan tulisan Kristina. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang diterapkannya adalah penelitian terapan. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang dijelaskan. Yang pertama ada studi literatur, yaitu tahap ini dilakukan untuk merujuk dan menguatkan penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada pada CV. Yang kedua, pengumpulan data. Penelitian yang mengumpulkan dan mengoreksi data dari berbagai sumber informasi atau data. Metode yang digunakan mencakup observasi langsung ke objek penelitian dan wawancara dengan tim terkait objek penelitian. Yang ketiga ada pengujian alat. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa perancangan yang telah dibuat dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang keempat ada analisis hasil pengujian. Pada tahap ini tahap ini bertujuan untuk menentukan apakah semua permasalahan yang ada telah diselesaikan dengan baik. Yang terakhir ada pembuatan laporan, yaitu hasil penelitian disusun dalam bentuk laporan. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan private cloud berbasis IaaS atau infrastruktur as a service dengan menggunakan teknologi open source serta untuk menguji dan mengevaluasi kinerja dari private cloud yang telah dibangun. Terima kasih. Selanjutnya ada permasalahan apa yang disoroti dalam jurnal ini. Nah, permasalahan ini menyoroti kebutuhan penyimpanan data digital di CV Kota Baru dan kurangnya perangkat jaringan memadai untuk membangun server yang menyediakan layanan tersebut. Nah, hal ini pun berdampak pada bagian marketing yang mempunyai job untuk bekerja di lapangan mengalami kesulitan dalam pekerjaan di perusahaan CV Kota Baru dalam pengambilan data di luar jaringan lokal. Sehingga ketika beberapa kali bertemu dengan klien yang membutuhkan data tersimpan di lokal area, tidak dapat diakses secara langsung pada saat marketing dengan klien. Selanjutnya, nah, sumber data yang diambil dari jurnal ini, para penulis mengambil di perusahaan Cilegon CV Kota Baru yang bergerak di bidang alat tulis kantor dan percetakan. Penulis ini mengumpulkan data yang bersumber dari sistem jaringan dan permasalahan yang ada pada CV Kota Baru, pengujian sistem jaringan dan sistem cold storage
dengan on-cloud berbasis Linux servers untuk yang telah diterapkan pada perusahaan. Selanjutnya akan selanjutnya objek penelitian dalam gelar ini mendapati perancangan private cloud berbasis IaaS infrastruktur as a service untuk kantor City Kota Baru. Hipotesis yang dihasilkan dalam jurnal menerapkan sistem jaringan dan cold storage menggunakan on-cloud berbasis server Linux. Para peneliti dapat memberikan alternatif solusi penyimpanan data digital untuk City Kota Baru dan memecahkan masalah yang ada pada sistem jaringan dan cold storage. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian jurnal yang berjudul nggak kelihatan kebayang kalau kita nggak boleh makan slide. Iya. Rancangan private cloud berbasis infrastruktur dan servis area dan kawan-kawan. Nah, yang pertama itu adalah sistem jaringan dan sistem storage menggunakan on-cloud berbasis Linux server yang dapat meningkatkan Gedein apa? Itunya. dapat meningkatkan media penyimpanan data secara cepat serta kontrol jaringan terpusat dari server pada kantor City Kota Baru karena mampu berjalan secara offline maupun online jika cloud storage dapat dibangun dengan jenis komputer server serta spesifikasi yang sesuai. Nah, maksudnya sistem jaringan dan cloud storage itu seperti kotak besar di komputer yang bisa menyimpan banyak gambar, video, dan dokumen milik City on-cloud berbasis milik City Kota Baru. Dan on-cloud berbasis Linux itu adalah cara kerjanya. Kemudian hal ini bisa membantu kantor di Kota Baru menyimpan semua informasi penting di satu tempat dan mengontrol cara orang lain mengaksesnya. Bahkan walaupun internet gak ada, masih bisa digunakan seperti mainan yang bisa dimainkan tanpa listrik. Nah, penting juga untuk memilih komputer yang tepat dan settingannya agar semuanya berjalan dengan baik. Jadi semuanya tetap aman dan teratur. Nah, selanjutnya adalah topologi jaringan dimodifikasi dengan menambahkan beberapa device termasuk router dengan menggunakan IP publik untuk memanggil sistem cloud storage dari luar jaringan lokal. Terus yang ketiga ada akses lokal menggunakan ISP standar yang difungsikan untuk mengcover semua kebutuhan jaringan lokal seperti sharing dokumen dan penggunaan internet pada umumnya. Terus yang keempat ada IP publik digunakan untuk kebutuhan VPN sebagai akses jaringan lokal untuk beberapa kebutuhan. Yang kelima ada VPN berfungsi sebagai jaringan cadangan jika suatu server ini diakses melalui jaringan publik. Yang keenam ada server on-cloud berjalan pada jaringan lokal dengan IP 10.10.10.5/24 dan jika ini diakses dari jaringan luar harus menggunakan IP publik dengan ditambahkan port akses, misalnya 36.154.1.1.8.8069/on-cloud. Nah, yang terakhir ada kemudian pada sistem on-cloud menunjukkan bahwa pengguna dapat membuat akun, login, dan mengunggah file sesuai dengan hak akses yang diberikan. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada kelebihan penelitian. Dengan adanya penelitian ini, City Kota Baru dapat memanfaatkan sistem jaringan dan storage untuk menyimpan dan berbagi data dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Sistem ini juga dapat diakses secara fleksibel melalui jaringan lokal maupun jaringan publik dengan menggunakan jalur VPN untuk akses dari luar jaringan lokal. Penelitian ini memberikan solusi alternatif dalam penyimpanan data secara digital bagi City Kota Baru dengan menggunakan sistem jaringan dan sistem cloud storage berbasis Outlook. Baik, selanjutnya ada pengurangan penelitian. Yang pertama itu, penelitian ini hanya dilakukan pada satu perusahaan, yang berarti penelitian ini tidak melibatkan perusahaan lain, sehingga generalisasi hasil penelitian ini terhadap perusahaan lain mungkin terbatas. Nah, karena penelitian ini hanya terbatas pada satu perusahaan,
maka hasilnya mungkin tidak bisa dijadikan acuan yang kuat untuk perusahaan-perusahaan lain karena situasi atau karakteristiknya mungkin saja berbeda. Nah, jadi gini, penelitian ini mungkin bisa relevan dengan perusahaan ini yang seperti Kota Baru, tapi belum tentu relevan dengan perusahaan lain. Yang kedua, tidak ada perbandingan dengan metode atau sistem yang digunakan oleh perusahaan sejenis. Nah, yang berarti peneliti tidak melakukan perbandingan dengan solusi yang sudah ada di pasar atau industri yang sudah ada, sehingga sulit untuk menentukan sejauh mana penggunaan sistem yang diusulkan dalam penelitian ini. Nah, kalau tidak ada perbandingan yang dilakukan, maka sulit untuk menilai atau menentukan sejauh mana sistem yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang sudah ada. Nah, dengan kata lain, tidak ada kerangka referensi yang dapat digunakan untuk mengukur apakah sistem yang sistem yang diusulkan ini lebih baik atau lebih buruk daripada yang sudah ada. Yang ketiga, tidak ada analisis biaya atau keuntungan yang disertakan dalam penelitian ini. Nah, yang berarti peneliti tidak melakukan analisis atau perhitungan terkait biaya yang diperlukan untuk menerapkan sistem yang diusulkan, dan juga tidak ada analisis terkait potensi keuntungan atau manfaat yang mungkin diperoleh dari sistem tersebut, sehingga sulit untuk menilai aspek ekonomi dari penerapan sistem yang diusulkan. Nah, jadi penelitian ini tuh tidak memberikan informasi yang cukup untuk mengevaluasi apakah sistem yang diusulkan ini memiliki keunggulan dari segi ekonomi atau sebaliknya. Yang keempat, tidak ada pengujian keamanan yang dilakukan terhadap sistem yang diusulkan. Nah, yang berarti peneliti tidak melakukan pengujian atau penilaian terhadap tingkat keamanan sistem yang diusulkan. Nah, pengujian keamanan ini adalah proses untuk mengidentifikasi potensi kerentanan atau celah keamanan dalam suatu sistem dan menilai sejauh mana sistem tersebut terlindungi dari ancaman atau serangan yang mungkin terjadi, sehingga keamanan data dalam sistem ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut, atau pengujian keamanan untuk memastikan bahwa data dalam sistem tersebut benar-benar terlindungi dengan baik. Yang terakhir, tidak ada analisis kinerja yang dilakukan terhadap sistem yang diusulkan. Yang berarti peneliti tidak melakukan analisis atau penilaian terhadap kinerja sistem yang diusulkan. Nah, analisis kinerja ini adalah proses untuk mengukur atau mengevaluasi bagaimana sistem berfungsi dalam berbagai kondisi atau situasi, sehingga sulit untuk mengetahui sejauh mana sistem ini dapat mengatasi beban kerja yang tinggi atau situasi darurat. Artinya, tidak ada data atau informasi yang memberikan gambaran tentang apakah sistem tersebut dapat beroperasi secara efisien dan efektif dalam situasi-situasi yang memerlukan respon cepat atau pemrosesan data yang sangat besar. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Kesimpulan dalam review buku yang pertama yaitu secara keseluruhan buku Building Blockchain Projects oleh Narendra Murthy adalah sumber daya berharga yang memberikan panduan praktis dalam pengembangan proyek-proyek blockchain. Buku ini menyoroti pentingnya pemahaman yang kuat terhadap konsep blockchain, memberikan panduan langkah demi langkah dalam pengembangan aplikasi dan proyek, dan menekankan keamanan sebagai unsur utama dalam pengembangan proyek blockchain. Yang kedua ada hasil kesimpulan dari mereview jurnal. Kesimpulan dari hasil review jurnal dengan judul Perancangan Private Cloud Berbasis Infrastruktur as a Service adalah bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah dalam penyimpangan data digital di CV Kota Baru, perusahaan yang bergerak di bidang alat tulis kantor dan percetakan, dengan menerapkan solusi berbasis cloud computing menggunakan on-cloud berbasis Linux server. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan penyimpanan data secara terpusat, kontrol jaringan terpusat, dan fleksibilitas akses data melalui jaringan lokal, jaringan publik dengan VPN. Meskipun penelitian ini memberikan solusi yang potensial bagi CV Kota Baru, terdapat beberapa kekurangan seperti keterbatasan generalisasi hasil penelitian karena hanya dilakukan pada satu perusahaan, kurangnya perbandingan dengan metode atau sistem lain, kurangnya analisis biaya dan keuntungan, serta kekurangan dalam menguji keamanan dan kinerja sistem yang diusulkan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut
Dan pengujian yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengukur keefektifan dan keamanan sistem ini dalam konteks yang lebih luas. Jalan-jalan bersama janda. Cakep. Jangan lupa beli good time. Cakep. Terima kasih atas perhatian Anda. Cakep. And see you next time. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.